Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Met Aulia Putri. Pada video kali ini, aku mau ngebahas tentang kepemimpinan nih, yaitu top 10 kualitas kepemimpinan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, aku mau ngingetin lagi nih, apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain itu bersedia mengikutinya. Jadi, setiap organisasi manapun itu biasanya membutuhkan pemimpin di setiap tingkatan, entah karena itu hasil penunjukan ataupun pemilihan. Oke, jadi kita langsung masuk ke pembahasan utama kita, yaitu top 10 karakter kepemimpinan. Nah, jadi David Hakela itu mengemukakan top 10 karakter kepemimpinan yang berkualitas. Nah, yang pertama itu ada ambition atau memiliki visi. Jadi, seorang pemimpin dengan visi yang jelas itu dia dapat memahami nih gambarannya mau ke arah mana, kemudian ingin menjadi seperti apa nih organisasi ke depannya, dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian, pemimpin itu tidak cukup hanya memiliki visi aja loh, melainkan harus mampu berbagi dan bertindak berdasarkan visi itu. Nah, jadi yang paling penting, seorang pemimpin itu harus mampu mengkomunikasikan visinya agar visinya itu bisa dipahami dan menjadi milik semua anggota gitu. Yang kedua yaitu integrity atau integritas. Jadi integrasi merupakan tindakan yang konsisten baik di dalam maupun di luar nilai-nilai batin. Nah, maksudnya pemimpin dengan integrasi tinggi itu adalah sama kondisi di dalam dan di luar batinnya. Dalam makna, apa yang ada di dalam diri maupun penampakan di luar permukaan. Nah, jadi seorang pemimpin yang berpegang tinggi pada integritas itu akan mudah didekati oleh pengikutnya. Yang ketiga yaitu dedication atau dedikasi. Jadi dedikasi ini maksudnya menghabiskan waktu atau energi apa aja nih yang diperlukan untuk nyelesain tugas yang udah jadi tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu magnanimity atau keluhuran budi. Nah, seorang pemimpin yang bermurah hati itu dia bisa mastiin nih bahwa sumbangan keberhasilannya itu bisa tersebar seluas mungkin pada semua orang yang ada di organisasinya. Nah, pemimpin yang kayak gini nih, dia memiliki kemurahan hati untuk ngebantu orang lain dan dia tuh ngerasa nyaman gitu dengan dirinya dan bersama tim itu gitu. Serta ia ingin ngebangun relasi yang lebih dekat lagi nih kepada timnya. Dan dia itu menganggap keberhasilan itu sebagai milik bersama. Yang kelima yaitu humility atau rendah hati. Pemimpin yang rendah hati itu dia nggak ngerasa lebih baik atau ngerasa lebih buruk daripada anggota lain dari timnya. Jadi seorang pemimpin yang rendah hati itu dia nggak nonjolin diri, tapi dia mencoba untuk mengangkat semua anggota tim. Yang keenam yaitu openness atau keterbukaan. Maksud dari keterbukaan itu pemimpin bisa ngedengerin nih ide-ide baru, bahkan kalau itu nggak sesuai gitu dengan cara berpikir biasa. Keterbukaan ini bisa membangun saling menghormati dan percaya nih antara pemimpin dan pengikut. Dan ini juga bisa ngebuat tim itu secara baik disertakan dengan gagasan-gagasan baru yang itu bisa bermanfaat untuk mewujudkan visinya. Yang ketujuh yaitu creativity atau kreativitas. Jadi kreativitas ini apa sih? Jadi kreativitas itu adalah kemampuan kita untuk berpikir secara berbeda dengan yang lain dan ngedapetin solusi untuk keluar dari aneka kendala. Terus hubungannya kreativitas sama pemimpin apa? Jadi gini, kreativitas pemimpin itu kita bisa memampukan diri untuk ngelihat hal-hal yang mungkin orang lain itu nggak melihat dan dengan demikian kita bisa memimpin pengikut kita itu ke dalam arah baru karena kita bisa memimpin ke arah yang lebih baru dan berbeda dengan orang-orang yang lain gitu. Itu yang dimaksud dengan kreativitas pemimpin. Yang kedelapan yaitu fairness atau keadilan. Nah, kalau keadilan ini berhubungan dengan orang lain nih yang itu mungkin diperlakukan secara konsisten dan adil satu sama lain gitu. Dan ketika orang itu ngerasa diperlakukan secara adil, mereka akan mengapresiasi pemimpinnya itu dengan loyalitas dan dedikasi mereka. Yang kesembilan yaitu assertiveness atau ketegasan.
Ketegasan atau asertif itu ternyata nggak sama loh dengan agresif. Jadi ketegasan itu adalah kemampuan untuk menyatain dengan jelas nih apa yang dia harapin, sehingga itu nggak akan ada kesalahpahaman. Jadi seorang pemimpin itu bisa bersikap tegas untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu sense of humor atau rasa humor. Jadi rasa humor ini ternyata sangat penting loh untuk ngeredain ketegangan atau kebosanan gitu. Dan ini bisa ngereduksi permusuhan antar tim. Jadi pemimpin yang efektif itu bisa tahu nih gimana nggunain humor untuk memberi energi ke pengikutnya gitu. Jadi humor ini adalah sesuatu bentuk kekuasaan yang itu menyediakan kontrol atas lingkungan kerja. Dan humor ini juga bisa memupuk persahabatan yang baik. Nah, itu dia top 10 kualitas kepemimpinan menurut David Hakela. Terus gimana dengan ciri-ciri yang lainnya? Nah, kalau menurut David Hakela nih, ciri-ciri kayak intrinsik seperti kecerdasan, kemudian tampan, tinggi badan, dan sebagainya itu nggak diperluin nih untuk menjadi seorang pemimpin. Bagi David Hakela, siapapun itu dapat memupuk sifat kepemimpinan yang tepat gitu. Oke, mungkin sekian video pembahasan tentang kepemimpinan kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, tekan tombol like. Kalau misalnya ada kritik dan saran dari kalian, boleh nih disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.